Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran saya. Perkenalkan, nama saya Sinta Eliana. Nah, di sini saya mengambil KD 2.3 kelas 7 PPKN, mengembangkan sikap bertanggung jawab yang mendukung nilai kesejahteraan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Baik teman-temanku semua, di sini saya akan membahas tentang menghargai peran pendiri negara dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siapakah tokoh pendiri negara tersebut? Tokoh pendiri negara Indonesia merupakan putra terbaik bangsa yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Anggota BPUPKI merupakan tokoh bangsa Indonesia dan orang-orang yang terpilih serta tepat mewakili kelompok dan masyarakatnya pada waktu itu. Anggota BPUPKI telah mewakili seluruh wilayah Indonesia, suku bangsa, golongan agama, dan pemikiran yang berkembang di masyarakat saat itu. Ada dua paham utama yang dimiliki pendiri negara dalam sidang BPUPKI, yaitu nasionalisme dan agama. Pendiri negara yang didasarkan pemikiran nasionalisme menginginkan negara Indonesia yang akan dibentuk merupakan negara nasionalis atau negara kebangsaan, sedangkan golongan agama menginginkan didasarkan pada salah satu agama. Sidang BPUPKI dapat terlaksana secara musyawarah dan mufakat. Hal itu dapat dilihat dari pertanyaan Ketua BPUPKI pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945 sebagai berikut. Pertanyaan dari Ketua BPUPKI dan tanggapan dari seluruh anggota sidang BPUPKI menunjukkan bahwa para pendiri negara telah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta mengutamakan masyarakat mufakat dalam membuat keputusan tentang dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Keberhasilan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya merupakan salah satu bukti cinta para pahlawan terhadap bangsa dan negara. Dalam persidangan PPKI, para tokoh pendiri negara memperlihatkan kecerdasan, kecermatan, ketelitian, tanggung jawab, rasa kekeluargaan, toleransi, dan penuh dengan permufakatan dalam setiap pengambilan keputusan. Semangat dan komitmen pendiri negara pada perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang perlu kita tiru dan contoh sebagai berikut. Yang pertama, rela berkorban. Dan yang kedua, persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, cinta tanah air. Rasa cinta tanah air dapat diwujudkan dengan berbagai macam cara sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pelajar, kita harus bertanggung jawab. Kesempatan yang ada kita gunakan untuk belajar dengan tekun. Selain itu, kita juga harus berbudi pekerti yang baik. Kelak, kita akan menjadi orang yang pintar dan berprestasi. Yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia. Kebanggaan itu diwujudkan dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, mencintai produk-produk dalam negeri. Nah, dengan begitu, kita dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab kita yang mendukung nilai kesejahteraan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Selain itu, kita juga menghargai peran pendiri negara dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, bagaimana teman-teman? Sekarang sudah paham kan? Jadi, semoga video pembelajaran saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua.